mungkin hampir setiap panglima selalu menyatakan ada campur tangan asing, tapi tidak pernah diungkap siapa itu. Yang terakhir juga Pak Gatot Nurmantio kan, campur tangan asing. Kalau beliau menyebut langsung Cina, RRC, ancaman dari Cina kan, ya. Nah, ancaman ini sudah lebih mengerikan lagi sejak tahun 70-an. Ini tentara nih gamang, ternyata nggak gamang. Jadi ada political will yang harus diselesaikan. Harus ada keinginan politik dari pemerintah kita ini bagaimana menyelesaikan permasalahan separatis ini. Selama ini kan kita berpikir dalam bincang-bincang kita sebelumnya dengan pakar-pakar yang lain. Ini loh di apa namanya yang banyak gugur ini adalah tentara Kopassus di sana. Termasuk Kopassus. Maka KKP itu harus dilibas gitu ya. Harus dilibas. Nah, kenapa kok tentara ini atau TNI tidak bergerak? Dan selalu di sana itu dikatakan oleh Bapak Komjen Slamet pada saat itu mengatakan bahwa di sana itu tertib sipil. Tapi kalau kita tadi apa yang disampaikan oleh Pak Batarin benar sekali. Jadi artinya cari jalan keluar dengan politik, dengan second track tadi. Ya, nah itu second track diplomasi tadi. Second track diplomasi. Jadi artinya kalau dilibas langsung dihabiskan, Santa Cruz kedua akan muncul. Jadi bisa yang diinginkan oleh Dalang. Oleh Dalang yang adalah musuh sejati Indonesia. Gitu maksud Bapak kan. Diinginkan. Jadi jangan sampai Indonesia masuk perangkap gitu Kang, masuk perangkap. Jangan sampai masuk perangkap. Ya. Jadi begini ya. Jadi kita sudah mengetahui rumusan lama ya. Jangan pernah melakukan pendekatan kekerasan. Ya. Ya. Seperti dari operasi militer. Itu paling salah. Ya. Karena ini masalah politik internasional. Ya. Jadi harus jelas dulu. Sekarang coba ingat-ingat sejak di zaman reformasi. Ya, mungkin hampir setiap panglima selalu menyatakan ada campur tangan asing. Betul kan? Semua pecah itu. Tapi tidak pernah diungkap siapa itu. Yang terakhir juga Pak Gatot Nurmantio kan. Campur tangan asing. Kalau beliau menyebut langsung Cina, RRC, ancaman dari Cina kan. Ya. Nah, ancaman ini sudah lebih mengerikan lagi sejak tahun 70-an. Ya, jadi saya mau sampaikan begini. Misalnya mengenai masalah Timur Timur. Jadi ya kebetulan, tapi menurut saya di dunia ini nggak ada kebetulan. Bahwa saya waktu itu melihat atau rekaman dari bincang-bincang atau perdebatan Rocky Gerung dengan Luhut Binsar Panjaitan. Ada dua bagian kan, bagian 1, 2. Ya. Nah, di situ memang dua-duanya belak-belakan. Bagus sekali. Itu sangat informatif, ya, sangat edukatif. Tapi yang kaitan ini yang terutama mengenai Timur Timur. Ya, nanti saya lihat lagi rekamannya menit keberapa, saya coba cari. Di mana dalam kaitan dengan Timur Timur, ya, LBP kita tahu kan, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan antara lain, ya, dulu kita disuruh masuk, tapi lalu setelah itu kita disuruh keluar. Ya, artinya, ya, sebenarnya para senior-senior itu tahu. Sebab begini, coba lihat urutannya. Tanggal 6 Desember tahun 1975, Presiden Amerika Gerald Ford dan Henry Kissinger, menlunya Henry Kissinger, menlunya Henry Soeharto, ya kan, tanggal 6 Desember. Ya, apakah mereka kebetulan aja, ya, karena tanggal 7 Desember itu kan awal agresi Jepang, pecah perang Asia Pasifik dengan penyerangan Pearl Harbor. Ya, apakah kebetulan, enggak tahulah. Tapi singkatnya, sampai tanggal 6 Desember tahun 1975 itu Presiden Amerika dan menlunya masih di Jakarta ketemu. Sehari kemudian,
tanggal 7 Desember tahun 75, ABRI mulai invasi ke Timur-Timur. Apakah persiapan perang begitu cukup 1 malam? Tidak mungkin. Ya sekarang logika aja. Secara logika ya, biasanya mungkin persiapannya sudah bertahun-tahun segala macam. Kita tahu latar belakang segala macam. Jadi walaupun semua tahu, ya bahkan sekarang terungkap semuanya kan, dokumen-dokumen semua sudah diungkap. Ternyata ada pesan dari Presiden Henry Kissinger atau Presiden Gerald Ford ya kepada Presiden Soeharto. Tunggu kami sampai keluar Indonesia, sudah di Amerika, baru kalian nyerang. Jadi mereka keluar dari Indonesia kan tanggal 6. Iya. ABRI masuk dulu, ABRI kan? Iya, tanggal masuk 7. Tanggal 7. Nah sekarang kita kaitkan dengan pernyataan. Jadi sebenarnya dulu sudah tahu bahwa tanggal 6 Desember itu Amerika Serikat mau kasih isyarat kepada seluruh dunia bahwa Amerika kepada sekutu-sekutunya, nggak usah beritahu lagi kan, ya bahwa Amerika Serikat memberi green light, merestui green light Indonesia untuk masuk ke Timur-Timur. Nah dikaitkan dengan pernyataan LBB. Dulu kita disuruh masuk, kemudian kita disuruh keluar. Menarik kan? Artinya apa? Mohon maaf ya, kita kacung kan? Sejujurnya kan, kita disuruh-suruh aja, kalian masuk sana, ya. Jadi mereka nggak mau melakukan pekerjaan kotor kan, karena mereka agresor. Kita yang dicap agresor kan? Iya betul. Jadi kita, jadi sekarang sudah dengan pengakuan LBP, kita disuruh masuk, kemudian disuruh keluar. Jadi itu desain siapa sebenarnya? Cobalah sekarang dikombinasikan. Jadi yang sebenarnya banyak yang tahu, kalangan intelijen senior pasti tahu. Jadi memang ada campur tangan asing. Ya kan? Perintah lah. Ya. Nggak mungkin lah Indonesia. Sekarang itu alutsistanya dari mana? Iya betul. Ya, kalau mereka nggak setuju, ya nggak boleh. Kalau kamu serang, ya aku embargo senjata. Selesai kan? Lalu persoalannya sekarang, kepentingan apa Indonesia di tim-tim sekecil itu? Iya betul. Tapi kalau Australia, ya bagian dari SEATO, South Asia itu ya kan? Betul saat itu. Kan paling khawatir kalau kabarnya Rusia akan membentuk pangkalan militer di Timur-Timur waktu jadi itu apabila yang takut itu Australia kan, bukan Indonesia. Betul. Dan memang di sana itu ada ada lapangan terbang yang bisa dilandasi oleh pesawat besar di Bakau itu. Bakau ya. Iya itu. Itu bagian timurnya Timur kan kan? Bagian timur. Ya artinya itu pelaksanaannya lah. Tapi kita bicara desain. Betul. Kita bicara desain, kita disuruh masuk. Kemudian itu kan 75. Ya. Perang dingin selesai tahun 91 kan. Ya. Nah, kita disuruh keluar kan. Mungkin pada waktu itulah ya sebelumnya kabarnya dari tahun 89-an itu semua sudah diberi isyarat ya untuk mengundurkan diri, termasuk Madeleine Albright ya, katanya dia menelepon Soeharto minta mundur, Marcos diminta mundur, tapi nggak ada yang mau kan, terpaksa digulingkan. Saddam Hussein ya. Jadi kalau Manuel Noriega itu kan di depan hidung Amerika, langsung aja kirim 25.000 marinir kan, marinir tangkap satu orang selesai. Ya, nah berikutnya Saddam Hussein. Ya, nah disitulah jadi hoax terbesar yang paling kejam. Ya, itu yang dilakukan oleh Presiden Ronald Reagan dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Hoaxnya. Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah masal katanya begitu. Ya kan? Mass destruction weapon.